Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang kesenjangan sosial. Anggota dari kelompok kami ada Muhammad Farid Daniswara, Muhammad Lutfi Adrian, Otniel Parsaron Manulang, Radipa Ezra Dama, Radia Ari Ramadan, Raditya Galuh, dan Tabah Danus Septian Doko. Daftar isinya ada pengertian kesenjangan sosial, dampak dari kesenjangan sosial, faktor penyebab kesenjangan sosial, bentuk-bentuk kesenjangan sosial. Pengertian dari kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Penyebab kesenjangan sosial karena ekonomi, kurangnya lapangan kerja, sampai dengan kesehatan. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian kesenjangan sosial menurut KBBI. Jika melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti dari kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang ada di dalam tatanan masyarakat. Faktor penyebab kesenjangan sosial. Perbedaan sumber daya alam, salah satu faktor jadinya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. Contoh, sebut saja di kota A memiliki potensi dan sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian sumber daya alam tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan tepat. Maka masyarakat sekitar pun akan merasakan manfaatnya. Setidaknya dari segi perekonomian menjadi lebih baik, distribusi perekonomian juga berjalan. Jika terjadi seperti ini, maka kota A bisa menjadi kota yang maju. Secara pendapatan ekonomi pun mengalami perputaran. Sebaliknya jika kota B secara sumber daya alam sebenarnya sangat potensial, namun karena kurangnya kreativitas dan inisiatif, maka kota tersebut akan menjadi daerah yang mengalami disparitas daerah. Banyak masyarakat yang miskin dan roda perekonomian pun dibilang lambat, bahkan jalan di tempat. Kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadi kesenjangan sosial, sebab dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Misalnya kesenjangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat asli daerah tersebut. Kondisi demografis. Kondisi demografis setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan mengalami kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang ini nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial. Sebab produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di berbagai daerah tentu tidak sama. Contoh, sebut saja daerah A yang memiliki kesadaran akan pendidikan, kesadaran tentang kesehatan, dan kesadaran untuk membuka lapangan kerja, serta struktur kependudukan yang memiliki wawasan maju, ketika lebih mudah membuka kesempatan baru, sehingga mampu mendapatkan penghasilan lewat kapasitas dan ilmu mereka. Sementara daerah yang tidak memiliki kesempatan pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja akan mengalami kesulitan secara finansial. Secara sederhana, demografis yang dinamis mampu menekan terjadinya kesenjangan sosial, sementara demografis yang cenderung kuno sulit berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam dikarenakan ada kendala. Saya akan menjelaskan dari dampak kesenjangan sosial itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa kesenjangan sosial sendiri adalah sesuatu yang buruk yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi dampak yang dihasilkan juga tentu akan buruk untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagai kita ambil contoh dari gambar di samping, kita sering melihat bahwa perkotaan-perkotaan memiliki daerah-daerah pelosok yang lingkungannya masih tidak baik atau tidak memiliki fasilitas yang bagus. Berikut adalah beberapa dampak dari adanya kesenjangan sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Dampak kesenjangan sosial. 1. Pengangguran dan kemiskinan. 2. Target pasar yang tidak jelas. 3. Langkanya tenaga kerja yang kompeten. Dan 4. Maraknya kasus kejahatan. Dan 4. Dampak kesenjangan sosial yang sering kita jumpai di dalam masyarakat adalah 1 dan 4, yaitu 1. Pengangguran dan kemiskinan. 4. Maraknya kasus kejahatan. Macam-macam bentuk kesenjangan sosial. 1. Kesenjangan antara desa dan kota. Pengertiannya ialah kesenjangan sosial yang terjadi antara desa dan kota disebabkan oleh satu faktor yang paling berpengaruh adalah kondisi geografis dan
tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini terjadi karena mata pencarian masyarakat yang ada di desa tidak mempunyai banyak alternatif lain, seperti halnya di kota yang banyak alternatif. Yang dimaksud alternatif di sini yaitu lapangan pekerjaan yang banyak. Contohnya, Bandung kota yang mempunyai alternatif yang banyak atau lapangan pekerjaan, dan Bandung desa yang alternatifnya sedikit, yaitu lapangan pekerjaan yang sedikit. 2. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan masyarakat, lebih lagi untuk bidang sumber daya manusia, di mana dengan adanya pendidikan yang baik, seorang manusia meningkatkan status sosial mereka dan membuat hidupnya berkecukupan. Namun tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Contohnya, gaji sarjana yang lebih tinggi daripada lulusan SD. 3. Kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Terdapat faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan antar daerah. Selain itu, menurunnya pendapatan akibat pertumbuhan penduduk juga bisa mempengaruhi adanya kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada tingkat produktivitas. Contohnya, seperti di Jakarta banyak kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok masyarakat antar satu daerah yang kumuh berada di pinggiran Jakarta dan daerah pusat. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya lagi nge-lag gitu ya. Maaf ya. Bisa saya lanjut? Yang keempat ada kesenjangan penyebaran aset. Aset bisa kita artikan sebagai kekayaan dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini dapat berupa bentuk benda seperti bangunan, alat atau mesin produksi, uang tunai, dan lain sebagainya, atau hak kuasa. Antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat berpusat dengan usaha yang skala besar. Padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang disebut dengan UMKM. Tentu saja ketimpangan penyebaran aset ini dapat menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sangat sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Timbangan penyebaran aset ini yang tidak merata dikarenakan pendistribusian hanya berpusat di perkotaan, sementara di daerah-daerah biasanya sangat tertinggal. Misalnya, pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Yang kelima ada kesenjangan antar wilayah dan subwilayah. Pernah nggak sih kita memperhatikan daerah setempat, terus kita ngelihat kayak, kok beda banget sih sama daerah kita. Nah, itu juga termasuk sebagai contoh ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan itu misalnya pembangunan infrastruktur yang lebih dilakukan wilayah pusat seperti Kota Bandung dan subwilayah seperti Ujung Beruk, Bojonegara, dan Tegalaga. Sebenarnya pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi juga sangat berbeda. Untuk pemerintah, harusnya lebih fokus untuk mendorong peningkatan dan juga perbaikan infrastruktur desa, terlebih desa-desa yang mengalami kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Bisa dilanjut? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus kesenjangan sosial. Berikut adalah contohnya. Kesenjangan si kaya dan si miskin di kota Jabar melebar. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kesenjangan penduduk miskin dan kaya di daerah perkotaan Jawa Barat semakin tinggi. Menurut Kepala BPS, Jabar Diah Anugrah Kuswardani, tingkat ketimpangan penggunaan penduduk Jawa Barat diukur oleh Gini ratio. Gini ratio sebesar 0,406. Angka ini menurun 0,6 poin jika dibandingkan dengan Gini ratio pada bulan Maret 2021 yang sebesar 0,412. Lalu meningkat sebanyak 0,08 poin jika dibandingkan dengan Gini ratio pada bulan September tahun 2020 yang sebesar 0,398.
Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,417. Dan jika dibandingkan dengan gini ratio pada bulan Maret 2021 mengalami penurunan yang berawal dari 0,423, dan jika dibandingkan gini ratio pada bulan September 2020 mengalami kenaikan itu sebesar 0,409. Berbeda dengan halnya dengan gini ratio di daerah pedesaan pada bulan September 2021 yang tercatat sebesar 0,324 poin. Walaupun naik dibanding ratio pada bulan Maret 2021 yang sebesar 0,321 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gini ratio pada bulan September tahun 2020, itu sebesar 0,326 poin. Berikut adalah contoh infografis kesenjangan sosial terbaru, itu pada bulan September tahun 2021. Jika dilihat pada dalam infografis tersebut mengalami penurunan dan sekalian penaikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.